Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita bahas materi di subbab sudut, yaitu ukuran sudut dalam derajat. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Nah, pembelajaran kita kali ini masih di subbab sudut. Materi yang akan kita pelajari kali ini adalah ukuran sudut dalam derajat. Nah, pada pembelajaran sebelumnya itu sudah kita ketahui bersama bahwa satuan terkecil dari sudut itu adalah derajat. Nah, jika sudut satu putaran penuh itu dibagi menjadi 360 bagian yang sama, maka setiap bagiannya itu disebut satu derajat. Nah, karena satu putaran penuh itu besar sudutnya adalah 360 derajat, maka setengah putaran penuh itu sama dengan setengah dikali 360 derajat. Nah, setengah dari 360 derajat ini adalah 180 derajat. Maka, setengah putaran penuh itu sama dengan 180 derajat. Nah, di mana 180 derajat ini merupakan sudut lurus. Nah, berikutnya untuk 1/4 putaran penuh itu berarti 1/4 dikali 360 derajat. Nah, 1/4 dikali 360 derajat itu artinya 360 derajat dibagi dengan 4. Hasilnya adalah 90 derajat. Maka 1/4 putaran penuh itu sama dengan 90 derajat. Nah, di mana 90 derajat ini merupakan sudut siku-siku. Nah, perhatikan contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama. Nyatakan ukuran-ukuran sudut berikut ke dalam satuan sudut. Untuk bagian yang A, 1/6 putaran penuh. Bagian yang B, 1/5 putaran penuh. Kemudian yang C, 3/4 putaran penuh. Dan yang D, 7/12 putaran penuh. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk bagian yang A yaitu 1/6 putaran penuh. Nah, ini sama artinya dengan 1/6 dikali 360 derajat. Nah, hasil dari 1 dikali 360 derajat adalah 360 derajat. Kemudian 360 derajat dibagi dengan 6, itu hasilnya adalah 60 derajat. Maka 1/6 putaran penuh itu sama dengan 60 derajat. Berikutnya bagian yang B, yaitu 1/5 putaran penuh. Nah, ini sama artinya dengan 1/5 dikali 360 derajat. Nah, hasil dari 1 dikali 360 derajat adalah 360 derajat. Kemudian 360 derajat dibagi dengan 5, itu hasilnya adalah 72 derajat. Maka didapat 1/5 putaran penuh itu sama dengan 72 derajat. Berikutnya bagian yang C, yaitu 3/4 putaran penuh. Nah, ini artinya sama dengan 3/4 dikali 360 derajat. Nah, perhatikan bahwa 360 derajat ini bisa kita bagi dengan 4. Hasilnya adalah 90 derajat. Maka yang tersisa adalah 3 dikali 90 derajat, hasilnya adalah 270 derajat. Maka didapat 3/4 putaran penuh itu sama dengan 270 derajat. Nah, terakhir bagian yang D yaitu 7/12 putaran penuh. Nah, ini sama artinya dengan 7/12 dikali 360 derajat. Nah, perhatikan bahwa 360 derajat ini bisa kita bagi dengan 12. Hasilnya adalah 30 derajat. Maka yang tersisa adalah 7 dikali
30 derajat. Hasilnya adalah 210 derajat. Maka didapat 7/12 putaran penuh itu sama dengan 210 derajat. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Berikutnya contoh soal yang kedua. Nyatakan ukuran-ukuran sudut berikut ke dalam satuan sudut. Kemudian tentukan jenis sudutnya. Nah, untuk yang A 1/5 sudut lurus dan yang B 360 derajat dikurang 2/5 sudut lurus. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk bagian yang A yaitu 1/5 sudut lurus. Nah, sudah kita ketahui bersama bahwa sudut lurus itu besarnya adalah 180 derajat. Maka 1/5 sudut lurus ini berarti 1/5 dikali 180 derajat. Nah, hasil dari 1 dikali 180 derajat adalah 180 derajat. Kemudian 180 derajat dibagi 5, hasilnya adalah 36 derajat. Maka didapat 1/5 sudut lurus itu sama dengan 36 derajat. Nah, karena 36 derajat ini berada di antara sudut 0 derajat dan 90 derajat, atau dapat kita tulis dengan 0 derajat kurang dari 36 derajat kurang dari 90 derajat, maka sudut yang besarnya 36 derajat itu merupakan sudut lancip. Nah, terakhir bagian yang B yaitu 360 derajat dikurang 2/5 sudut lurus. Nah, ini berarti 360 derajat itu dikurang dengan 2/5 sudut lurus yaitu 2/5 dikali 180 derajat. Berikutnya, sama dengan 360 derajat dikurang dengan. Nah, perhatikan untuk 2/5 dikali 180 derajat ini. Nah, 180 derajat ini bisa kita bagi dengan 5. Hasilnya adalah 36 derajat. Maka yang tersisa adalah 2 dikali 36 derajat. Itu hasilnya adalah 72 derajat. Sehingga didapat 360 derajat dikurang 72 derajat, hasilnya adalah 288 derajat. Jadi, 360 derajat dikurang dengan 2/5 sudut lurus sama dengan 288 derajat. Nah, karena 288 derajat ini berada di antara 180 derajat dan 360 derajat, atau dapat ditulis 180 derajat kurang dari 288 derajat kurang dari 360 derajat, maka sudut yang besarnya 288 derajat ini merupakan sudut refleks. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini di subbab sudut untuk materi ukuran sudut dalam derajat. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.